TU 2009 lu tahun 2017 ya, perubahan mina tetap tak buka sama sebulan neme tahun 2009 mereka. Maka misalnya ikan pun setengah mati, dia apa ikan. Pada 21 Agustus 2009, kilang minyak Montara di lepas pantai Australia terbakar. Kilang meledak, api membumbung ke udara memuntahkan gas. Di laut, minyak tumpah mengalir ke segala penjuru. Laju pencemaran tak terkendali, bahkan tak diketahui telah mengalir hingga sejauh mana. Yang masih tersisa adalah jejak dan penderitaan yang disebabkannya. Meski pencemaran ini nyata, sang pencemar mengelak bertanggung jawab dengan segala upaya. Mereka yang seharusnya bertanggung jawab berdebat mengenai banyaknya racun yang tumpah ke laut. Padahal ratusan ribu rakyat Nusa Tenggara Timur di 13 kota dan kabupaten masih merasakan dampak racun tersebut. Alam belum juga pulih, mereka yang menggantungkan hidup pada laut pun hancur. Ikan pergi entah kemana, rumput laut tak kunjung tumbuh, terumbu karang berlapis racun, hingga nyawa manusia pun melayang. Setidaknya, puluhan triliun hilang karena pencemaran ini tak kunjung ditangani. Tidak ada satupun, baik pemerintah Indonesia, Australia, apalagi perusahaan pencemar mau bertanggung jawab. Laut Timor belum juga mampu memulihkan diri. Ribuan warganya harus hidup dengan lingkungan yang terpapar racun. Saya Miftah Farid, koresponden CNN Indonesia, menelusuri jejak yang ditinggalkan akibat ledakan kilang minyak milik Thailand itu di desa-desa di Nusa Tenggara Timur. Tablolong, desa penghasil rumput laut terbaik di Nusa Tenggara Timur. Desa di ujung selatan Kabupaten Kupang itu pernah menghasilkan lebih dari 500.000 ton rumput laut per tahun. 12 miliar rupiah dihasilkan desa yang hanya berpenduduk 1.500 jiwa itu. Harga 1 kilogramnya mencapai Rp22.500. Tapi itu dulu, cerita jaya yang hanya bisa mereka kenang. Terakhir harga anjlok menjadi hanya Rp500 per kilo. Jangan bicara ton, 1 kilo rumput laut saja sudah tidak ada di desa itu. Pada tahun 2009 bulan Oktober hingga hari ini tahun 2016 sama sekali tidak panen lagi. Sehingga kerugian-kerugian yang kami dapat dan kami rasakan sangat mengecewakan dalam kehidupan kami. Tali tampar pengikat bibit rumput laut terbengkalai. Yang hilang harapan memilih membiarkannya rusak di dalam laut. Tidak ada rumput laut yang tersisa. Mereka bertahan hidup mencari ikan yang mulai langka. Maka kalau bagi saya pendapatan masyarakat kalau dibandingkan dengan artinya sebelum terjadinya pencemaran ini sendiri, bagi saya bahwa memang sangat menurun. Sangat menurun dan itu terbukti. Bukan cuma kehilangan nafkah, desa ini masih merasakan wabah penyakit kulit aneh. Pada November lalu, warga bernama Asur Anakai menghembuskan nafas terakhir karena penyakit ini. Sampai 7 tahun ini, itu masih terasa kah sakitnya itu? Masih terasa sampai saya pegang obat ini, obat. Apa itu? Obat ini ya? Ya, dari rumah sakit. Untuk obati... obat digosok. Oh, digosok ya? Kalau dia panas harus digosok. Ada pula Stephen Deru dan Martinus Hoan yang mengeluh hal yang sama. Tidak ada bantuan pengobatan dari pemerintah, apalagi perusahaan yang mencemari laut mereka. 1 jam perjalanan darat dari Tablolong, saya menuju desa Oesapa, kecamatan Kelapa Lima, kota Kupang. Ada cerita berbeda meski sama mirisnya. Dulu kampung nelayan ini masyhur dengan ikan sardennya. Daerah penghasil ikan saat ini harus bergantung suplai ikan dari Sulawesi. Kalau sebelum pencemaran saya punya kapal 5, Pak. Tapi setelah saya habis pencemaran,
ya begitu menurun kita punya hasil. Ya, jadi begitu mencari apa tidak ada kegiatan sampai sekarang tinggal 2. Jadi sedangkan sekarang saya tidak mencari di sini karena ya kondisi nelayan tidak mengizinkan begitu saja mencari tidak ada hasil. Jadi kita lari ke pulau-pulaunya Madura. Lebih dari 1.000 nelayan asal Bugis, Bajo, dan Palu memilih hengkang. Tidak ada lagi pemandangan deretan ratusan kapal di pantai Oe Sapa. Para nelayan bahkan tidak bisa memperbaiki perahunya. Mereka memilih membiarkan perahunya teronggok menjadi bangkai dan terombang-ambing oleh ombak dan rusak di pesisir pantai ini. Sebagian yang lain harus menunggu uang terkumpul baru bisa melanjutkan perbaikan perahunya. Dahulu, setiap kali melaut selama 10 hari, nelayan di Oe Sapa mampu mengangkat 4 ton ikan senilai 20 juta rupiah. Kini mereka maksimal hanya mampu mendapatkan 200 kg. Hasil penjualan tak sebanding dengan bahan bakar dan upah pekerja. Dari kota dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya menuju Pulau Rote, tepatnya Kabupaten Rotendao. Kabupaten ini merupakan satu dari 13 kabupaten kota yang paling parah terpapar pencemaran minyak Montara. Saya mencari jejak pencemaran. Bukan hanya cerita kegagalan petani rumput laut saja, saya mendapatkan residu minyak yang tumpah 7 tahun silam. Dari kesaksian warga, cairan yang kini mengeras itu muncul tak lama setelah tumpahan minyak masuk ke perairan Indonesia. Di pantai kawasan Boa, Rote Barat, cairan hitam ini mengeras dan menempel di dinding karang. Cairan ini menjadi penanda racun yang satu diantaranya berjenis hidrokarbon dari kandungan minyak mencapai pesisir Indonesia. Di saat bersamaan, ikan sulit didapat dan rumput laut rusak berat. Daniel Sanda, warga desa Oelunggu, kecamatan Lobo Lain, merasakan sendiri dampaknya. Daniel merupakan satu dari 13.000 petani rumput laut yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Federal Australia. Kalau sekarang lebih banyak putihnya gini, Pak, ya? Ya, sekarang dia punya putihnya lebih karena pencemaran sehingga dia belum baik. Masih ada bintik-bintik itu, Pak? Ya, masih ada. Ya, kalau masih manta itu kita bisa lihat bintik-bintik sedikit, masih ada. Dan sebelum pencemaran itu dia punya batang lebih besar ini, tapi sekarang setelah pencemaran itu dia punya batang mulai kecil. Dulu, ia mampu menghasilkan 14 ton rumput laut per tahun. Sampai 2016, angka itu sudah turun drastis hingga 70%. Harga jual pun hanya Rp7.000 per kilogramnya. Padahal dulu dia bisa menjual rumput laut seharga Rp22.000 per kilogram. Perjalanan saya lanjutkan ke bagian lain Rotendao, tepatnya di Dayama, Rote Timur. Di perairan Mulut Seribu, petani rumput laut bernama Yoksan mengantar saya ke tebing karang, tempat cairan hitam melekat. Lokasinya tak jauh dari lahan budidaya rumput laut miliknya dulu. Saya melihat dan mendapatkan lebih banyak lagi contoh cairan hitam yang sudah mengeras ini di wilayah Dayama, tepatnya di kawasan Rote Timur. Padahal lokasi ini jaraknya lebih dari 100 km dari lokasi pertama saya di wilayah Boa, di wilayah Rote Barat. Area Laguna ini berubah menjadi sunyi. Lahan budidaya rumput laut kosong ditinggalkan pemilik. Yang tersisa hanya botol air mineral yang dipakai sebagai pelampung puluhan meter tali pengikat bibit yang sudah tak terpakai. Sekarang berpindah kemana, Pak? Pindah ke sebelah sana, Pak. Jauh dari sini ya? Jauh dari sini. Tetap sama, Pak. Tetap sama hasilnya juga, tidak bagus juga ya? Karena kita kan memikir bahwa kalau kita kerja di sini kemungkinan sudah lahannya sudah kenyap, Pak. Jadi kita pindah ke tempat lain supaya apakah masih jadi atau tidak. Ternyata sama saja. Sama saja ya? Ya. Ekonomi keluarganya memburuk bahkan sampai 7 tahun berlalu setelah pencemaran terjadi. Yoksan mengaku tidak memiliki pengetahuan akademis untuk membuktikan kaitan antara rusaknya rumput laut dengan pencemaran Montara. Yang ia tahu, hidupnya berubah memburuk sejak pencemaran terjadi 7 tahun silam.
Meledaknya kilang minyak Montara tidak hanya berimbas pada masalah ekonomi. Ada kerugian besar bagi bangsa ini yang tidak terhitung materi. Tradisi pelaut handal Nusantara musnah karena tragedi Montara menjauhkan diri mereka dari laut yang sudah dianggapnya sebagai ibu. Kini para pelaut tangguh itu melakukan apapun untuk bertahan hidup. Saya bertemu seorang mantan nelayan. Saya menyebutnya mantan karena laut sudah bukan lagi tempatnya mencari nafkah. Dahulu, Yus rutin melaut sampai ke perbatasan Australia. Sekali melaut selama 15 hari, dia diupah Rp1.500.000. Upah yang ia rasa bisa menghidupi istri dan 3 anaknya. Yus merupakan satu dari sedikit nelayan yang melihat sendiri ceceran minyak di tengah Laut Timor. Ia bahkan masuk ke laut untuk mengambil ikan dan gumpalan minyak. Awalnya ia tak tahu sumber minyak tersebut. Ceceran minyak yang diduga dari tragedi Montara 7 tahun silam itulah yang mengubah nasib dan jalan hidupnya. Dari nelayan, kini ia beralih menjadi penyelundup manusia. Apa yang membuat abang nekat? Ya, saya nekat Pak karena tidak ada pekerjaan lain lagi Pak. Sudah pusing saya mau kerja apa. Kita mengharap ini minyak ini saja untuk dikasih pemerintah keuangan toh untuk sekian. Ya biar tidak banyak, yang penting ada sedikit untuk menghidupi istri anak. Sedangkan anak sekolah saja, saya punya anak sekolah mau sekolah, saya kasih berhenti. 2 kali Yus menyelundupkan imigran ilegal. Terbanyak sampai 30 orang dari Afghanistan. Yus tergiur upah Rp30 juta yang ditawarkan seorang temannya asal Sulawesi. Bagi Yus, uang sebesar itu sebanding dengan pendapatannya selama hampir 1 tahun melaut. Lebih dari 1.000 warga Otsapa memilih hengkang dari desa mereka. Mereka berpindah kembali ke asal mereka, terutama di wilayah Sulawesi. Karena pasca pencemaran atau tragedi Montara, laut sudah tidak menjanjikan bagi kehidupan mereka. Mereka yang memilih bertahan menggeluti pekerjaan baru. Mustafa, mantan pelaut berdarah Bugis ini memilih menjadi penjual kayu. 40 tahun hidup di laut, Mustafa mengaku bimbang ketika harus gantung jala. Ia bahkan harus pindah dari Oesapa, desa yang dulu ia tinggali. Udah dasar punya darah daging nelayan, bapak saya, orang tua saya nelayan. Cuma itulah, seandainya tidak ada Montara kemarin, ya saya juga tidak mungkin berpaling Pak. Saya sudah menyatulah dengan laut lah. Dampak pencemaran memutus rantai generasi pelaut tanah air. Nur Hadi juga merasakan hal yang sama. Pelaut spesialis menyelam ini angkat kaki dari laut yang bertahun-tahun menghidupinya. Nur Hadi lantas mengajak Arifin dan 2 teman sekapalnya untuk membuat tempe. Sempat nganggur 1 bulan, sekitar 2 bulan. Terus saya berusaha cari alternatif yang di darat sudah, karena halangan juga banyak. Selain pencemaran, dari aparat sini sendiri juga banyak pungli-pungli dulu. Terlalu banyak pungli, jadi kita kalah di ongkos di situ. Pembagian penyelam kurang, akhirnya kita coba yang tidak mengalami pungli-pungli begitu, kerja darat sudah. Ia merasa prihatin karena 3 temannya sudah tidak bisa lagi hidup dengan berharap pada laut. Kini hidup mereka digantungkan pada ratusan bungkus tempe yang ia produksi setiap hari. Di mana usul kita harus ada langkah pemulihan oleh negara, baik itu negara yang mengalami penderitaan pencemaran dan juga perusahaan dan juga Australia sebagai negara di mana domisili dari perusahaan yang bersangkutan, tetapi dibiarkan begitu sehingga hanya laut-laut yang bisa memulihkan dirinya sendiri. Mereka yang terusir dari laut menyadari laut sedang memulihkan diri dari ulah manusia. Baik Mustafa, Nur Hadi dan Arifin tidak bisa sepenuhnya lepas dari laut. Rasa rindu bergumul dengan ombak dan badai Samudra Hindia masih ada di benak mereka. Lalu bagaimana bisa mereka yang seharusnya bertanggung jawab mengelak dari kewajiban? Dampak ledakan kilang minyak Montara milik PT TEP Australasia pada 21 Agustus 2009 langsung dirasakan petani rumput laut dan nelayan di sepanjang Laut Timur Indonesia. Pada Oktober 2009, hampir semua petani rumput laut gagal panen
dan tangkapan nelayan pun turun drastis. Meski ada peristiwa dan akibat yang ditimbulkannya, tidak ada pihak yang bertanggung jawab sampai 7 tahun berlalu. Pemerintah Australia berdalih pemerintah Indonesia tidak mengajukan permohonan resmi untuk menyelidiki kasus ini. Begitu juga dengan PT TEP mengklaim minyak tidak menyentuh perairan Indonesia. Baik pemerintah Australia yang harus bertanggung jawab, termasuk perusahaan minyak PT TEP dari Thailand, bersembunyi di balik ketidaktegasan pemerintah Republik Indonesia. Ini menjadi persoalan. 7 tahun Ferdi mendampingi warga. Protes ia layangkan mulai dari pemerintah Indonesia sampai Australia. Respon tidak berujung penyelesaian. Ferdi mengatakan butuh biaya besar untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak segera membentuk tim peneliti pencemaran ini. Baru di tahun ke-6, perjuangan korban mendapatkan bantuan dari litigation funding dari Inggris yang bersedia membiayai kasus ini hingga ke pengadilan. Pada Agustus 2016, para korban menuntut ganti rugi sebesar 200 juta US dollar atau sekitar 2,6 triliun rupiah melalui pengadilan federal Australia. Sekarang yang kami tuntut atau dibawa ke pengadilan itu hanya petani rumput laut yang kerugian sosial ekonominya hanya sekitar 10% saja dari seluruh permasalahan atau kerusakan atau kerugian yang terjadi akibat dari petaka mentara. Tim peneliti dipimpin Profesor Mukhtasar, seorang ahli energi laut Institut Teknik 10 November Surabaya atau ITS, menemukan kandungan kimia minyak di Laut Timur dan sekitarnya sebanyak 95% identik dengan minyak Montara. Kesimpulan itu diperkuat dengan kajian citra satelit yang menunjukkan laju sebaran minyak yang masuk perairan Indonesia. Penemuan tarbol atau gumpalan minyak di karang perairan Indonesia serta dampak langsung ke petani rumput laut dan nelayan semakin menguatkan dugaan itu. Ia menilai penanganan pencemaran ini merugikan Indonesia. Pasalnya, tumpahan minyak di laut lepas disemprot zat kimia dispersan. Akibatnya, bukan cuma laut yang rusak, zat kimia ini mengancam kesehatan warga karena dispersan mengandung zat pemicu kanker. Ada praktek-praktek juga bahwa minyak itu dihilangkan supaya tidak tampak kelihatan, dan justru metode penghilangan itu meninggalkan jejak persoalan yang lebih besar. Contohnya adalah misalnya kalau ada gumpalan minyak, kemudian disemprot dengan zat yang namanya dispersan, minyak itu akan terdispersi. Tetapi zat yang dipakai untuk nyemprot ini di seluruh dunia sampai dengan studi-studi hari ini umumnya itu justru jauh lebih beracun daripada minyak itu sendiri. Mukhtasar mencatat kerugian yang dialami Indonesia mencapai 17 triliun rupiah setiap tahun. Angka ini terus bertambah karena hingga saat ini tidak ada upaya merestorasi perairan yang tercemar. Masalah hukum baru disidangkan, laju pencemaran terus berjalan. Kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Australia sempat membuat harapan korban tragedi ini membuncah. Mereka seakan melihat ujung dari getir hidup mereka selama 7 tahun menuntut keadilan bisa berakhir bahagia. Mereka menggantungkan harapan sang presiden dapat menyampaikan pesan penderitaan ratusan ribu rakyat Nusa Tenggara Timur kepada Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Namun mereka kecewa. Tidak ada berita gembira yang terdengar. Sang presiden tak memberikan sinyal tegas untuk menuntut tanggung jawab Australia dan perusahaan pencemar. Kunjungan selama 2 hari itu hanya fokus memulihkan kembali hubungan Australia-Indonesia yang menegang pasca insiden penghinaan Pancasila di basis pendidikan militer di negeri Kangguru. Pemerintah pun cukup puas dengan janji Malcolm Turnbull yang akan berinvestasi di Indonesia. Padahal, di beberapa kesempatan pemerintah Jokowi berjanji menuntut ganti rugi. Momen emas berlalu,
Para korban lebih berharap pada upaya berdikari mereka menggugat perusahaan pencemar melalui pengadilan federal Australia. Mereka tak patah arang memperjuangkan keadilan. Lain Indonesia, lain pula Amerika Serikat. Insiden serupa tentang ledakan kilang minyak di Deepwater Horizon di Teluk Meksiko pada 2010 berujung pada ganti rugi yang harus dibayar British Petroleum atau BP. Perusahaan asal Inggris itu merogoh kocek dalam-dalam demi membayar ganti rugi. Pemerintah Amerika Serikat kala itu mendesak BP harus bertanggung jawab. Hasilnya, melalui serangkaian persidangan, BP harus membayar kompensasi sebesar 71 triliun rupiah untuk nelayan, penduduk lokal, petugas kebersihan pantai, sampai biaya kesehatan. Bukan hanya itu, BP juga mengeluarkan 69 triliun rupiah sebagai biaya kompensasi pembersihan wilayah laut yang tercemar. Sedangkan di insiden kilang minyak Montara, PTTEP tak sepeser pun membayar kerugian. Dana Corporate Social Responsibility senilai 3 juta dolar Amerika yang dijanjikan tak kunjung dipenuhi, nol kompensasi. Uji laboratorium Leader Consulting, lembaga yang ditunjuk Komisi Penyelidik bentukan pemerintah Australia, menunjukkan adanya korelasi antara minyak Montara dengan pencemaran perairan NTT. Sampel yang diambil dari perairan Indonesia dan lokasi ledakan memiliki 95% kesamaan unsur kimia. Namun PTTEP mengabaikan laporan ini. Pemerintah Australia tidak menggunakan fakta ini untuk mengambil tindakan semestinya. Sikap ini bisa dilihat dari korespondensi pemerintah Australia kepada perwakilan korban dan pemerintah Indonesia. Mereka cenderung bersembunyi dari ketidaktegasan pemerintah Indonesia saat itu. Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Gregson menolak permintaan wawancara dari CNN Indonesia. Kasus ini akan dibuktikan di Pengadilan Federal Australia. Selasa 24 Januari 2017, hakim menolak keberatan PTTEP dan memerintahkan untuk melanjutkan gugatan 13.000 petani rumput laut Nusa Tenggara Timur. Greg Phelps, ketua tim pengacara korban, optimis memenangkan kasus ini. We also have expert evidence that indicates that the oil would have arrived in those communities at that time. And we have many other experts to confer with to establish that Montara oil reached the NTT communities. This case should have been a lot easier. If at the time of the disaster, the Australian government and the Indonesian government got together and used their resources and put proper support mechanisms in place for the people of the communities in East Nusa Tenggara, it could have been a lot simpler. Melalui surat elektronik, PTTEP menuding media dan pemerintah Indonesia terus berasumsi ada korelasi antara penurunan rumput laut dan tangkapan ikan di Nusa Tenggara Timur dengan insiden Montara. Klaim PTTEP, 98% tumpahan minyak tidak mencapai pantai Indonesia. Pernyataan ini berseberangan dengan citra Moderate Resolution Imaging Spectral Radiometer atau MODIS. Citra satelit ini menunjukkan minyak masuk ke perairan Indonesia pada 30 Agustus 2009 dan menyebar secara konsisten ke 90% Laut Timur. Peneliti Institut 10 November Surabaya atau ITS menunjukkan Laut Timur tercemar timbal sebesar 29 mg per liter, padahal normalnya 0,008 mg per liter. Pemerintah Indonesia saat ini berjanji akan mengejar lagi pertanggungjawaban perusahaan asal Thailand itu, sebab pada pemerintahan lalu tuntutan ini dihentikan. Pemerintah juga berencana melayangkan gugatan atas nama negara. Oh iya, tadi saya baru lapor Presiden, barusan kita akan kejar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, kewajiban mereka membayar kompensasi kepada rakyat yang mengalami masalah di sana. Dan itu waktu Pak Freddy Numberi jadi Menteri Perhubungan, itu sudah ada, hanya waktu itu di stop oleh pemerintahan yang lalu karena ya beberapa alasan. Tapi sekarang saya sepakat tadi dengan Pak Freddy Numberi dan saya sudah lapor Presiden, kita akan mengejar mengenai kewajiban yang dibikin oleh perusahaan PTT dari mana? Dari Thailand ya. Menteri Luhut mengaku sudah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Gregson pada awal Desember lalu. Di saat mereka yang harus bertanggung jawab saling membantah, warga Nusa Tenggara Timur masih harus hidup di perairan yang mengandung timbal dengan kadar berbahaya.
Lalu sampai kapan mereka yang menderita di ujung timur Indonesia ini bisa kembali hidup bahagia? Tanpa banyak meminta, mereka memilih terus berjuang menuntut hak dan keadilan. Meski jalan panjang harus mereka lalui untuk mengakhiri jejak petaka tragedi Muntara.